Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diketemukan lagi ya. Dan makasih banget atas tim-tim dan teman-teman yang udah support channel kita. Salah satunya komunitas satu tujuan. Alhamdulillah. Karena tanpa mereka kita itu bukan apa-apa ya. Makasih banget kepada Hoki, Weni Sauna, Asep Dea, dan True TV dan yang lain-lainnya yang belum disebutkan. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Assalamualaikum. Oh ya Mi, kemarin itu ada yang tanya nih. Jadi dia itu selalu ribut aja rumah tangganya. Kata kenapa ribut? Katanya, oh saya kok nggak pernah sabar ya, nggak pernah sabar, amarah terus. Ya, menurut Umi, gimana sih caranya supaya kita bisa sabar gitu menghadapi suatu masalah gitu? Oh, insya Allah Umi jawab ya. Jadi sabar itu memang tanpa batas gitu ya. Sabar itu beberapa kali disebut-sebutkan, diulang di dalam Al-Quran. Allah bersama orang yang sabar, Allah mencintai orang yang sabar. Itu aja janji-janji Allah yang kita ikutin. Kalau kita banyak unek-unek, banyak kesulitan, banyak masalah, tentunya iya, karena setiap manusia diuji, harta diuji, kemewahan diuji, kecerdasan, dan tidak punya apa-apa pun itu adalah ujian. Apalagi di saat sekarang ya, orang-orang sedang dilanda banyak masalah tentunya. Karena kita pandemi lama ya, artinya orang-orang ada yang dia punya pekerjaan, lalu pekerjaannya karena pandemi pekerjaannya nggak ada gitu ya, terus jadi mencari pekerjaan lainnya belum tentu bisa cepat langsung dapat. Sementara di rumah istrinya harus masak, anaknya harus sekolah, harus makan. Nah, gimana menyikapinya? Ya, seperti itu. Nah, tiada lain dan tidak bukan, itu adalah ujian. Allah akan menyertai orang yang sabar. Karena apa? Karena kita sedang dilihat sama Allah sejauh mana gitu ya. Kita mampu nggak melewati ujian? Mampu nggak? Seperti rumah tangga tadi Abi bilang, terus ribut. Ketika dua-duanya egois, nggak mau kalah, ya terus. Tetapi ketika kita tujuannya apa dari awal, rumah tangga untuk apa? Karena Allah, karena semata-mata ini adalah ujian dari Allah, ya susah dan senang kita lalui aja bersama. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, kita cari aja orang lain ada yang lebih tidak punya dari kita. Orang lain kita jangan ke atas aja terus melihat ke atas. Sementara di tetangga kita ada yang perlu kita bantu, tetangga kita ada yang lebih kurang dari kita. Kita bersyukur aja terus menerus. Jadi bersabar itu ibarat kita tidak boleh putus asa gitu ya. Ibarat kuda perang, kuda tidak pernah letih. Terus diuji. Ibarat pedang tidak pernah tumpul. Ibarat apa? Kita berperang tidak terkalahkan. Ibarat tembok yang tidak dihancurkan. Jadi mau tidak mau kita bermujahadah terus menerus kita sama Allah. Allah, ya Allah beri kekuatan aku untuk ujian ini. Karena ada doanya Bi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. 286 ya. Itu bagus banget itu doa. Wah, itu doa mustajab banget ya. Maksudnya teh ya Allah jangan engkau pikulkan beban kepada kami di luar kesanggupan. Nah itu kita punya senjatanya doa. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah yang menyayangi kita terus menerus. Maka dari itu kita mujahadah terus, kita latihan terus untuk supaya bersabar tiada henti. Karena ingat janji Allah, jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Kita salat, sabar terus menerus tidak ujung. Kenapa? Sejatinya ketika masalah ini ada, kita sudah mampu melewatinya. Jangan
Jangan udah gak ada masalah lagi. Tentunya Allah akan berikan masalah yang lebih tinggi. Kemudian bisa gak, mampu gak kita melewatinya? Karena terus menerus sampai kita kembali kepada Allah, Allah akan menguji hamba-hambanya. Untuk apa? Dilihat mampu gak? Mampu gak ini mengeluh gak? Nah, karena sabar sendiri definisinya tidak boleh mengeluh gitu ya. Jadi dia ketika kecewa tidak boleh mengeluh, ketika marah tidak boleh mengeluh. Jadi harus tetap berjuang di jalan Allah dan minta tolong sama Allah agar diberi kekuatan dan kesabaran. Tuh kayak gitu, Bi. Masya Allah. Terus gimana? Abi sabar enggak menghadapin Umi? Alhamdulillah, semoga Umi sabar menerima Amin. kekurangan Abi ya. Dan Umi itu perfect banget. Oh, Masya Umi itu ibaratkan seperti Siti Khadijah, dan insya Allah, amin ya Allah. Insya Allah Abi akan selalu setia sama Umi. Amin. Ya, terus apa lagi Bi, ayo tanyakan ke Umi. Ya, Abi itu ya gitulah, selalu selalu sabar tuh, selalu nggak bisa sabar gitu, belum bisa menahan emosi atau belum bisa apa lagi, suka gampang marah ke Umi, terus suka pengen instan. Tapi ya semoga Umi bisa sabar banget ya sayangnya. Intinya bersyukur. Kita sudah dipertemukan sama Allah untuk menjadi suami istri yang bisa saling melengkapi. Tidak bisa satu sama lainnya berego-ego, artinya kita seperti puzzle ya, yang tersusun. Artinya kelebihannya di Umi mungkin bisa bermanfaat untuk Abi, kelebihannya di Abi juga bermanfaat di Umi. Maka dari itu ketika rumah tangga pingin sejalan, ya kita harus menerima kekurangannya pasangan kita, lalu mensyukuri apa yang dia miliki yang lebihnya. Jadi nggak mungkin semua orang itu kurang semuanya, nggak ada. Nggak mungkin semua orang itu lebih, semuanya pintar itu dan segala macam. Yang jelas ketika Allah pasangkan, berarti itulah cerminan dirinya. Seperti itu, Bi. Jadi Umi nggak boleh bilang kalau Abi itu galak, nggak boleh. Abi juga nggak boleh. Jadi kita tutup aja. Yang tahu masing-masing sama Allah bertiga ya. Seperti itu. Makanya banyak diceritakan ada wanita-wanita yang ahli surga. Contohnya adalah Aisyah nih. Jadi Aisyah istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun. Jadi Fir'aunnya galak, jahat, terus menganggap dirinya Tuhan Allah. Tapi istrinya selalu sabar gitu ya, nggak ngikutin suaminya gitu. Atau Aisyah juga nggak nunggu suaminya soleh baru dia soleh, enggak. Tapi dia tetap walaupun suaminya seperti itu, Aisyah tetap iman kepada Allah, bersabar seperti sabar, itu ya. Kan ada orang yang bilang, harus taat ke suami, terus bilangnya istrinya gini, suami yang gimana gitu kan. Nah terus itu nggak boleh dikatakan seperti itu untuk seorang perempuan soleha. Karena apa? Karena istrinya Fir'aun pun dia udah mah jahat mengaku Tuhan, beliau nggak bilang begitu, tetap aja di jalan Allah dan tetap aja taat ke suaminya gitu ya. Ya begitu. Mungkin kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ya kita harus taat suami sebagai seorang istri ya tentunya. Apa yang suami perintah ya kita laksanakan. Kita jangan nanya dulu suaminya gimana dulu, enggak ya. Tidak boleh berbicara seperti itu tentunya untuk seorang perempuan yang ingin dicintai Allah. Alhamdulillah ya, makanya kita harus mencontoh tuh baginda Nabi, suaminya soleh dan istrinya pun alhamdulillah ya bisa berjalan seirama ya sama baginda Nabi ya, Siti Khadijah ya. Jadi mereka pasangan yang benar-benar seperti kita so sweet gitu ya. So sweet. Romantis banget gitu ya. Itu romantis banget loh. Baginda Nabi sama Siti Khadijah itu romantis banget. Kalau Abi romantis katanya? Romantis banget. Romantis. Ya. Jadi salah satu dakwah itu ya seperti yang Umi sering katakan, bukan berarti kita di mimbar, di audiensnya banyak, tetapi kita berdua itu harus mencontoh suami istri yang lain. Jangan sampai
kita mencontoh begini gitu ya kebaikannya, artinya kita sudah berdakwah juga seperti itu. Ya Umi tahu ya. Jadi kita berdakwahnya saling menyayangi aja supaya anak-anak kita mencontoh gitu seperti itu ya Bi. Semoga insya Allah kita selalu istiqomah dan ingat nih, jangan pernah merasa lebih baik. Ya, kita tetap harus mengenal diri. Ya. Insya Allah ya Mi. Insya Allah semoga obrolan kita sangat bermanfaat. Amin. Dan kesalahan semua ada di kami. Ya, dan betul. kemudian adanya di Allah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.